Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat Agung adalah sesuatu yang penting bagi kita, Saudara. Karena Tuhan Yesus bukan hanya lahir bagi kita semua, tetapi juga Tuhan Yesus rela mati bagi kita. Setiap kita merayakan Hari Jumat Agung, tentu saja saudara kita mengenang dan kita juga bisa kemudian merasakan bagaimana pengorbanan Tuhan kita, saudara. Untuk itu saudara, mari kita baik-baik kita fokus kepada Tuhan dan kita mau mendengarkan suaranya yang mau katakan amin, saudara. Saudara, tema khotbah kita pada hari ini adalah salibnya pengorbanan terbesar, saudara. Tentu saja saudara, di dalam salib Kristus adalah sesuatu yang merupakan simbol kekuatan. Simbol daripada kasih Tuhan yang besar bagi setiap kita, saudara. Dan itu adalah merupakan pengorbanan yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita semua. Saudara, pada saat kita mengatakan bahwa ada satu pengorbanan yang Tuhan berikan, saudara. Sebagai satu gambaran kita akan melihat. Pengorbanan itu memunculkan sebuah gambaran seperti ini, saudara. Yaitu pengorbanan adalah sesuatu yang kita lepaskan dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita ini adalah sesuatu yang berharga yang kita lepaskan. Untuk apa, saudara? Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih penting, saudara. Artinya, saudara, Tuhan melepaskan sesuatu ya yang merupakan miliknya yang berharga. Status Tuhan, anak Allah adalah tempatnya di sorga. Tetapi dia mau merendahkan dirinya dan juga mau turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Dan dia rela mati bagi kita, saudara. Itu adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang berharga, yang seharusnya dipertahankan, tetapi dia berikan untuk kita, saudara. Demi sesuatu yang lebih penting. Ternyata, saudara, sesuatu yang berharga yang Tuhan miliki, sorga dan segala isinya, haknya dan statusnya sebagai anak Allah, saudara. Itu, saudara, tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang lebih penting. Siapa yang lebih penting, saudara? Saudara dan saya. Saudara, dalam Yesaya 43 ayat sampai ayat 4a, saudara. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Artinya, saudara, sesuatu yang berharga di mata Tuhan, Tuhan kesampingkan untuk kita kemudian dipandang Tuhan lebih berharga dari semuanya itu, saudara. Dan Tuhan sungguh datang kepada kita karena dia mengasihi kita. Yang dikasihi Tuhan sama-sama katakan amin, saudara. Saudara, semuanya itu diberikan sekali lagi oleh karena kasihnya. Dan kasih yang Tuhan berikan adalah kasih agape. Kasih yang tanpa syarat, saudara. Kasih yang seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Tuhan berikan karena Tuhan mengasihi kita. Untuk itu, saudara, sadari, saudara, bahwa kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang Tuhan anggap penting di dalam kehidupan Tuhan. Saudara, mengenai sebuah pengorbanan, saudara, saya ingin bertanya, apakah engkau pernah melakukan pengorbanan dalam hidupmu? Dan juga mengapa engkau merelakan dirimu untuk melakukan pengorbanan? Saudara, terkadang saudara kita rela berkorban, ya, diri kita rela berkorban untuk mendapatkan sesuatu, saudara ya. Sesuatu yang mungkin itu adalah satu tujuan dalam kehidupan kita. Mungkin kita mau karir yang tinggi, kita berkorban, saudara, untuk apa, saudara? Untuk kita bekerja lebih keras, kita pulang lebih malam, saudara. Hal-hal yang lain, saudara, kalau kita mau mempertahankan keluarga kita menjadi keluarga yang utuh, yang harmonis, yang rukun, yang bahagia, saudara, maka kita harus mengorbankan waktu kita untuk kebersamaan bersama dengan keluarga tentunya, saudara. Tetapi lagi-lagi, saudara, sesuatu yang kita korbankan sifatnya adalah apa, saudara? Adalah sebagai sesuatu yang sifatnya pribadi. Kita berkorban karena apa, saudara? Karena diri kita. Kita berkorban karena apa, saudara? Karena keluarga kita. Dan kita berkorban hanya untuk kepentingan diri kita. Tetapi Tuhan ingatkan bagi setiap kita begini, saudara. Hendaknya setiap orang jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri saja, saudara. Tetapi yang Tuhan mau dan Tuhan berikan teladan bagi setiap kita. Tuhan menyadarkan setiap kita bahwa kita harus hidup bagi Tuhan dan juga untuk bagi orang lain, saudara. Kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita menjadi saluran berkat-Nya bagi orang-orang. Orang-orang yang harusnya diselamatkan,
Orang-orang yang harusnya menerima pertolongan, orang-orang yang seharusnya kita kasihi saudara. Amin. Di dalam bentuk pengorbanan yang Tuhan berikan saudara, kalau hanya harta, kalau hanya tahta, kalau hanya sesuatu yang sifatnya adalah sesuatu yang fana di dunia ini saudara, adalah sesuatu yang mudah saudara ya. Sesuatu yang mungkin kita berikan saudara, mungkin sedikit berat tetapi masih tetap bisa kita berikan. Tetapi pengorbanan terbesar yang Tuhan berikan bagi kita, yang kita terima adalah apa saudara? Dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kita dinilai sebagai orang-orang yang disebut sahabat-sahabatnya Allah saudara. Dan Tuhan memberikan nyawanya kepada saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan sangat memandang kita berharga saudara. Sehingga dia memberikan nyawanya saudara. Untuk itu saudara, melalui pengorbanannya tentu saja Tuhan Yesus mau agar kita apa saudara? Mengalami perubahan hidup. Mengalami perubahan hidup saudara. Saudara seberapa lama saudara kenal Tuhan Yesus? Seberapa banyak saudara mungkin mendengar khotbah-khotbah tentang pengetahuan firman. Tentang apa yang Tuhan ajarkan bagi kita untuk kita lakukan. Untuk yang tidak kita lakukan saudara. Tetapi pertanyaannya bukan seberapa lama, bukan seberapa banyak. Tetapi apakah semuanya itu mengubahkan kehidupan kita? Saudara, apa yang ingin kita rubah dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang pertama adalah hidup dalam kegelapan dunia, kita rubah kepada hidup dalam terang kehidupan, saudara. Saudara, jangan kemudian saudara setelah terima Tuhan Yesus, setelah percaya Tuhan Yesus, setelah menjadi anak-anak Allah, statusnya saudara, tetapi saudara tetap hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kegelapan. Tetapi Tuhan mau kita pindah kepada terang kehidupan, saudara. Hidup yang seharusnya binasa kepada hidup yang tidak akan binasa. Saudara, saudara tidak selama-lamanya hidup di dunia ini, tetapi sesuatu pengharapan yang kekalnya kita akan terima pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah hidup yang tidak akan binasa. Hidup kekal di sorga, saudara, sebagai bagian kita yang percaya kepadanya. Saudara, kemudian hidup dalam hawa nafsu dan kedagingan, kita pindah kepada hidup dalam roh dan penguasaan diri. Kadang-kadang saudara kita tahu saudara bahwa kita harus merendahkan diri kita. Kita tidak boleh sombong. Kita harus taat kepada Tuhan, tetapi kita memilih untuk memberontak. Kita lebih kemudian memuaskan hawa nafsu kita. Kita kemudian lebih mengedepankan emosi tanpa kita mengendalikannya, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita hidup di dalam roh. Kalau hidup di dalam roh artinya kita tidak hidup dalam kedagingan, saudara. Dan Tuhan mau untuk setiap kita menguasai diri kita dengan baik. Amin, saudara. Bukan apa yang kemudian mempengaruhi kita di luar kemudian kita bereaksi secara negatif. Bukan apa yang mempengaruhi kita di luar kemudian kita emosi dan tidak terkendali, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah sesuatu itu, saudara, tidak akan mempengaruhi kita di dalam apa yang keluar sebagai nilai kehidupan kita, saudara. Di mana kita bisa menguasai diri kita, saudara. Karena kita tahu bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Dan hidup hanya untuk diri sendiri, sekali lagi saudara-saudara harus pindah kepada hidup untuk Tuhan dan sesama, saudara. Orientasi kehidupan kita itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain dan terutama untuk Tuhan. Kalau saudara yang terpanggil untuk melayani Tuhan, puji Tuhan saudara. Karena saudara mengambil bagian yang penting. Karena saudara tahu bagaimana caranya saudara memberikan satu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena memang Tuhan sungguh sangat layak menerimanya. Dan hidup yang memenuhi kehendakku kemudian pindah kepada hidup yang memenuhi kehendaknya, saudara. Tujuan kehidupan kita adalah bukan tentang kita. Tetapi tujuan kehidupan kita setelah kita ditebus oleh Tuhan. Dibayar dengan darahnya yang mahal. Dengan nyawanya yang ditukar. Dengan nyawa kita yang seharusnya binasa, saudara. Artinya saudara, Tuhan mau untuk setiap kita hidup memenuhi kehendaknya. Yang mau katakan amin, saudara. Saudara, ada sebuah kisah mengenai Saint Longinus, saudara. Kalau saudara perhatikan kisah penyaliban Tuhan Yesus,
Ada seorang prajurit Romawi yang kemudian menusuk lambung Tuhan Yesus sehingga keluar air dan darah yang muncrat, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Orang itu adalah bernama Longinus. Setelah kejadian itu, saudara, dia kemudian terjamah oleh Tuhan. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia bertobat. Dan kemudian dalam bimbingan rasul-rasul, kemudian dia akhirnya menjadi seorang biarawan di daerah Kapadokia, di daerah negara Turki sana, saudara. Saudara, perubahan hidup akan terlihat pada saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi masalahnya, saudara, apakah selama ini saat kita telah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita telah mengalami perubahan kehidupan kita atau enggak, saudara? Hidupmu jangan sama seperti dulu sebelum engkau mengenal Tuhan. Kemudian engkau tidak berubah pada saat engkau telah mengenalnya, saudara. Tetapi perubahan kehidupan dari hari ke hari harus nyata, harus nampak terlihat, saudara. Bukankah Tuhan mau untuk kita menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus, serupa dengan Kristus, saudara? Amin. Saint Longinus memberikan sebuah kisah kepada kita. Mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami perubahan kehidupan, dan kita hidup untuk dan juga bagi Tuhan. Amin, saudara. Saudara, Tuhan Yesus telah disalibkan dan mati bagi kita sebagai pengorbanan. Untuk apa, saudara? Untuk melepaskan kita dari kutuk dosa dan kematian yang kekal. Seharusnya, saudara, siapa yang harusnya hidup dalam kutuk dosa? Kita, saudara. Seharusnya, saudara, siapa yang kemudian dikatakan sebagai orang-orang yang harus mengalami kematian kekal? Kita, saudara. Tetapi, saudara, Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan kemudian apa, saudara? Tuhan mengambil bagian yang seharusnya, saudara, kita menerima kutuk, tetapi Tuhan tanggung kutuk kita. Kita yang seharusnya menerima kematian yang kekal, tetapi Tuhan tanggung mengalami kematian bagi kita semua, saudara. Galatia 3 ayat 13, firman Tuhan katakan begini, saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus telah mengambil jalan sunyi, telah merendahkan diri serendah-rendahnya. Saudara, untuk apa, saudara? Untuk kemudian menjadi sosok manusia yang terkutuk di hadapan Allah, saudara. Karena dia menanggung setiap kutuk dosa yang seharusnya kita pikul, saudara. Tetapi Tuhan gantikan itu, saudara. Bahkan, saudara, dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dengan cara mati yang paling terkutuk sekalipun, Tuhan rela untuk menanggungnya. Demi siapa, saudara? Demi saudara dan saya. Hal ini membuktikan bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa. Dan dia sangat mengasihi kita, saudara. Apapun keadaanmu hari-hari ini, apapun yang engkau lakukan, kalau engkau mau berbalik kepada Tuhan, engkau mau bertobat, engkau kemudian mau mengikuti jalan Tuhan, saudara, artinya masih ada harapan bagimu. Dan jangan sia-siakan kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam hidupmu, dengan cara hidupmu yang keliru, saudara. Saudara, mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib, saudara? Kita tahu, saudara, di dalam kayu salib, saudara, ada satu hukuman dan kemudian pada saat Tuhan Yesus disalib ada banyak keluar darah, saudara ya. Firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau zaman dahulu, saudara, di zaman perjanjian lama, orang mau datang kepada Tuhan untuk kemudian menerima pengampunan dosa, dia harus membawa satu korban di hadapan Tuhan. Korban yang tidak bercacat dan tidak bercela, saudara. Tetapi saudara, Tuhan hapuskan semuanya itu dengan cara apa, saudara? Dengan cara dia mengorbankan dirinya bagi kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus mati, maka tabir bait suci terbelah menjadi dua. Dari atas sampai ke bawah. Artinya apa, saudara? Artinya pada saat Tuhan Yesus mati bagi setiap kita,
maka tabir itu terbuka, tidak ada satu penghalang, tidak ada satu pun saudara yang kemudian menjadi satu penghalang, satu tembok antara kita dengan Allah. Karena pada hakikatnya saudara, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Dan dosa membawa keterpisahan kita dengan Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mati, saudara, hubungan itu diperbarui. Hubungan itu kembali menjadi hubungan yang kemudian dibuat satu jembatan oleh Tuhan Yesus sehingga kita bisa datang kepada Bapa, saudara. Saudara, tentu saja saudara, dengan cara itu saudara kita bisa berdoa, kita bisa memanggil Dia saudara dengan nama Ya Aba Ya Bapa. Karena kita tahu kita adalah anaknya dan Tuhan adalah Bapa kita. Amin saudara. Kita mau memperhatikan sebagai apa yang menjadi makna di dalam sebuah salib saudara ya. Di dalam pemikiran secara dunia, salib sebagai lambang penderitaan, penyiksaan, penghinaan, dan kutukan bagi manusia yang mengalaminya, yang menanggungnya, saudara. Tentu saja, saudara, salib itu begitu mengerikan, saudara. Tetapi, saudara, Tuhan merubah sesuatu yang berupa kutukan, hukuman, sesuatu yang berupa penyiksaan, penderitaan, saudara, kepada apa? Kepada sesuatu yang dengan paradigma yang baru, Tuhan sungguh mau memperlihatkan kepada kita bahwa salib sebagai jalan bagi Tuhan untuk menebus semua hukuman dosa, saudara. Melepaskan kutukan dosa dan kemenangan atas dosa manusia. Ternyata sepertinya seolah-olah orang yang disalibkan adalah seorang yang kalah. Seorang yang kemudian mati, saudara. Tetapi Tuhan mengubah kekalahan itu menjadi kemenangan. Dan kematian itu menjadi kehidupan. Saudara, untuk itu saudara kita mau sama-sama belajar saudara ya. Kalau kita kemudian berkata bahwa salibnya merupakan pengorbanan terbesar. Mari sama-sama saudara. Apa yang kemudian Tuhan pesankan dalam hal ini saudara. Melalui salibnya. Yang pertama adalah salibnya memikul dosa kita agar kita hidup dalam kebenaran, saudara. Tentu saja saudara, salib itu kemudian memampukan kita untuk hidup kudus dan benar di hadapannya. Permasalahannya saudara, Tuhan telah pikul dosa kita. Tuhan telah tanggung dosa kita. Tetapi saudara, banyak orang yang menyadari bahwa Tuhan telah tebus dosanya, tetapi dia tetap terus hidup di dalam dosa. Apakah saudara tidak menyadari begitu pengorbanan Tuhan yang besar untuk memikul dosa setiap kita, saudara? Sehingga kita mengikuti satu cara-cara dunia. Kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak kita, saudara. 1 Petrus 2 ayat 24, firman Tuhan katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu disembuhkan. Saudara, ternyata saudara, pada saat Tuhan telah memikul dosa dan kemudian dia terpaku di kayu salib, itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk apa saudara? Untuk agar Tuhan mati atas setiap dosa-dosa kita saudara. Dan kita hidup untuk kebenaran Tuhan. Saudara, orang-orang yang telah memahami dan mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya saudara. Apakah saat ini saudara, sesuai dengan apa yang menjadi firman-Nya, mereka melakukan apa yang benar di hadapannya? Apakah mereka melakukan apa yang disebut sebagai hidup kudus dan berkenan kepadanya atau tidak saudara? Tentu saja saudara, salib ini mengingatkan kita. Tuhan telah pikul dosa kita saudara. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak akan saudara, selama-lamanya hidup dalam dosa. Karena Tuhan telah kemudian memampukan kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Amin saudara. Yang kedua saudara, salibnya menghapus hutang dan dakwaan pelanggaran kita. Pada saat kita masih berdosa saudara, iblis mendakwa kita. Iblis kemudian saudara mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu saudara. Tuhan, kita diingatkan oleh dosa-dosa kita yang lama. Dan kita ada di dalam kungkungan dosa. Kita ada di dalam belenggu dosa saudara.
Kita tidak lagi hidup di dalam belenggu dosa pada saat kita tahu bahwa Tuhan telah menghapus hutang dosa kita. Dan kita seharusnya hidup sebagai orang-orang yang dibebaskan. Mindset kita bukan hidup sebagai seorang yang tertawan, tetapi orang yang terbebaskan, saudara. Kita bukan orang-orang hidup yang terpenjara, tetapi sebagai orang-orang yang dimerdekakan, saudara. Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang mendakwa dan mengancam kita, ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Pada saat Tuhan disalibkan dan paku itu kemudian dipakukan ke tangan dan kakinya, saudara. Itu artinya, saudara, Tuhan sedang menghapuskan surat hutang dan Tuhan telah melepaskan kita dari dakwaan dan sesuatu yang mengancam kehidupan kita, saudara. Semuanya Tuhan tanggung di atas salibnya, saudara. Lalu kemudian, saudara, yang ketiga, salibnya mengalahkan dunia dan memberikan kemenangan. Saudara, Tuhan telah mengalahkan dunia, saudara. Pada saat kemudian Tuhan mati dan kemudian dia turun dalam kerajaan maut, kemudian pada hari yang ketiga, saudara, dia bangkit. Artinya, saudara, kerajaan maut sekalipun telah Tuhan kalahkan. Artinya, saudara, iblis pun telah Tuhan kalahkan. Kalau kita saat ini, saudara, hidup dalam tipu muslihat iblis, dalam pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa kegelapan, saudara, di dalam kuasa-kuasa setan, Tuhan punya kuasa untuk kita mengalami kebebasan, mengalami kemenangan, saudara. Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka, saudara. Justru dengan cara itu, saudara, pada saat Tuhan mati di atas kayu salib dan kemudian turun ke dalam kerajaan maut, itu menandakan bahwa alam maut tidak berkuasa atasnya. Dan kalau alam maut tidak berkuasa kepada Tuhan, dan kita sebagai anaknya pun sama, saudara. Alam maut tidak akan berkuasa kepada kita. Dan kehidupan kita bukan kehidupan yang kalah, tetapi kehidupan yang mengalami kemenangan. Orang-orang yang berkemenangan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Kemudian yang keempat, saudara, yang terakhir, salib memperdamaikan kita dengan Allah. Bukankah ada banyak hubungan-hubungan yang retak yang kita lihat hari-hari ini? Bukan hanya hubungan di dalam lingkungan gereja, saudara, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan usaha, tetapi juga hubungan yang retak di dalam sebuah keluarga. Keluarga yang seharusnya utuh, keluarga yang seharusnya hidup rukun, harmonis, saudara. Tetapi ada banyak keretakan yang terjadi. Bahkan ada banyak hubungan yang terputus di sana, saudara. Tetapi saudara, hubungan yang terputus karena dosa telah diperbarui oleh Tuhan. Dan Tuhan telah membuat satu jembatan untuk menghubungkannya kembali, saudara. Roma 5 ayat 10, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Saudara, kematian Tuhan Yesus adalah sebagai sesuatu jalan pendamaian di dalam kehidupan kita. Untuk bukan hanya berdamai dengan orang lain. Bukan untuk hanya berdamai dengan Tuhan. Tetapi kita juga bisa berdamai dengan diri kita sendiri, saudara. Dan Efesus 2 ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya antara kita dengan Allah, saudara. Di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, saudara. Saudara, artinya saudara, pada saat kita percaya kuasa salib, sesungguhnya saudara tidak ada perseteruan, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, saudara. Hati kita seharusnya menjadi hati yang damai, hati yang bisa berdamai dengan orang lain, dan juga kehidupan kita adalah kehidupan yang bisa membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita, saudara. Untuk itu, saudara, salib yang merupakan pengorbanan terbesar bagi setiap kita, saudara. Kita harus memahaminya sebagai satu esensi, di mana Tuhan adalah Allah yang karena kasih-Nya memberikan kuasa atas kematian di atas kayu salib, sehingga kita bisa hidup di dalam kasih-Nya, di dalam kebebasannya, di dalam kemenangannya, saudara. Amin. Saudara, saya ingin sama-sama kita mengerti bahwa pada saat kita memperingati hari Jumat Agung sebagai hari
kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah sebagai pengganti, substitusi manusia yang berdosa, saudara. Seharusnya kita yang mati, tetapi Tuhan gantikan dia mati bagi kita. Seharusnya kita yang binasa, tetapi Tuhan mengalami sesuatu kematian yang kemudian membawa setiap kebinasaan itu kepada sebuah kehidupan yang tidak akan binasa, saudara. Kita yang seharusnya menerima hukuman, tetapi Tuhan gantikan sehingga Tuhan yang menerima hukuman. Kita yang seharusnya menerima kematian, tetapi kita diberikan kehidupan oleh Tuhan. Sebagai satu gambaran bagaimana kemudian apa yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Tuhan menanggung setiap penderitaan kita, saudara. Dan Tuhan sungguh mau untuk berkorban bagi kita. Kita sama-sama, saudara, melihat dalam Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan satu hal yang merupakan sukacita kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Salib Tuhan membawa setiap kita, orang-orang yang sakit menjadi sembuh di hadapannya, saudara. Orang-orang yang bermasalah menjadi orang-orang yang kemudian mengalami satu kebebasan. Orang-orang yang seharusnya merupakan orang hukuman menjadi orang-orang yang dimerdekakan, saudara. Tuhan begitu dengan penderitaannya, dengan kesengsaraannya, dengan segala apa yang ditanggungnya, dia mengorbankan dirinya bagi kita di atas kayu salib. Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus yang kita saksikan dalam tayangan video tadi, saudara, menandakan sungguh besar kasih Tuhan, kasih yang luar biasa bagi setiap kita, saudara. Kita jangan menyia-nyiakan kasih Tuhan, kita harus menghargai kasih itu, dan kita harus hidup bagi Tuhan, saudara. Pada saat kita berkata kepada Tuhan, Tuhan seberapa besar Engkau mengasihi aku. Lalu kemudian Tuhan menjawab seperti ini, sebesar ini. Lalu Tuhan merentangkan kedua tangannya di atas kayu salib. Dan kemudian dia menundukkan kepalanya. Dan kemudian dia memilih jalan kematian untuk menebus dosa setiap kita. Mari sama-sama saudara kita tundukkan kepala.